Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi dalam mata kuliah Teori Komunikasi bersama saya Fathul Qorib dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Materi kali ini kita akan mendiskusikan tentang teori disonansi kognitif yang dikembangkan oleh Leon Festinger pada tahun 1957. Teori ini sangat mudah dipahami karena hampir setiap hari kita mengalami disonansi kognitif, yaitu adanya perbedaan antara yang saya percaya dengan kenyataan yang terjadi. Saya sebagai dosen juga mengalami disonansi ketika memiliki kepercayaan bahwa mahasiswa harusnya bisa menyeimbangkan antara kegiatan akademik, organisasi, dan atau bermain game online. Namun kenyataannya, kepercayaan tersebut runtuh ketika di warung kopi melihat mahasiswa kuliah online sembari bermain game atau bercanda dengan teman-temannya. Contoh lain adalah ketika mahasiswa baru, kalian merasa bahwa menjadi mahasiswa akan sangat keren sekali. Sebagai anak komunikasi, kalian berharap dapat praktikum di laboratorium dengan kamera yang besar, komputer yang canggih, memproduksi film bersama teman-teman, menjadi presenter, atau liputan mencari berita. Kenyataannya, pandemi COVID-19 memaksa kalian harus selalu di rumah, atau kenyataan lain bahwa mahasiswa selalu kalah dengan kemalasannya sehingga tidak berkarya sama sekali. Contoh-contoh di atas merupakan gambaran dari teori disonansi kognitif. Jadi, apakah teori disonansi kognitif itu? Teori disonansi kognitif adalah teori yang membahas mengenai ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Dalam teori ini dijelaskan bahwa kehidupan kita akan mengalami 3 keadaan. Pertama, konsonan relationship, yaitu ketika terdapat 2 atau lebih elemen dalam diri manusia yang saling seimbang. Misalnya, saya percaya bahwa mahasiswa adalah seseorang yang mampu belajar secara mandiri. Lalu kalian ternyata belajar sungguh-sungguh dengan bukti semua tugas dikumpulkan tepat waktu, dikerjakan secara bertanggung jawab, maka terjadi konsistensi antara kepercayaan saya dengan yang terjadi pada kenyataan. Kedua, disonan relationship, yaitu ketika terdapat 2 atau lebih elemen dalam diri manusia yang tidak seimbang atau bertolak belakang. Misalnya, mahasiswa percaya bahwa dosen yang mengajar teori komunikasi akan memberikan nilai A, karena mahasiswa tersebut merasa telah mengerjakan tugas dengan baik. Ternyata, tugas kalian dinilai jelek, lalu kalian mendapatkan nilai C. Contoh lain, kalian menganggap dengan memiliki pacar hidup kalian akan bahagia. Namun setelah pacaran, kalian malah merasa hidup jadi tidak bebas, pacar kalian lebih mementingkan teman, atau pacar susah dihubungi. Maka terjadi disonansi pada diri kalian atau pada diri mahasiswa. Ketiga, irrelevant relationship, yaitu ketika terdapat 2 atau lebih elemen yang sebenarnya tidak berhubungan pada manusia. Misalnya, mahasiswa membeli sepeda motor yang hanya memiliki STNK tapi tidak memiliki BPKB. Lalu mahasiswa tersebut mendapatkan IP 3,5 pada semester genap 2020-2021. Nah, kedua hal ini tidak memiliki hubungan sehingga tidak berpengaruh kepada kognitif mahasiswa. Dari penjelasan di atas, terdapat 3 asumsi dasar yang dapat kita simpulkan. Pertama, manusia berharap terjadinya konsistensi antara kepercayaan, sikap, dan perilakunya. Seorang dosen percaya bahwa menjadi dosen akan meningkatkan kesejahteraannya. Lalu gaji dia ternyata 100 juta per bulan di Kota Malang, dan dia melaksanakan tugas dosen dengan tanggung jawab penuh. Konsistensi semacam ini yang diharapkan oleh setiap manusia. Yang kedua, jika terjadi inkonsistensi pada kepercayaan, sikap, dan perilaku, maka muncul kegelisahan atau disonansi. Seorang dosen
Yang tadi dia percaya bahwa dia akan sejahtera, lalu ternyata gaji yang ia terima hanya 1,5 juta per bulan di Kota Malang, padahal dia sudah bekerja bersungguh-sungguh, maka dia akan mengalami disonansi. Kemudian yang ketiga, manusia tidak mau tinggal dalam disonansi, sehingga dia harus bertindak agar hidupnya konsisten. Dosen yang tadi gelisah karena harapannya akan kesejahteraan tidak sesuai dengan gaji yang ia terima, maka ia akan mencari solusi. Entah dengan mencari pekerjaan sambilan di luar kampus, atau bahkan dia akan keluar dari kampus dan mencari pekerjaan lain yang konsisten dengan kepercayaannya. Sekarang kita akan mendiskusikan tentang tingkat disonansi. Nah, tingkat kegelisahan atau tingkat disonansi seseorang tentu tidak sama pada setiap persoalan. Misalnya mahasiswa yang tidak dijemput pacarnya padahal sudah janjian tentu memiliki tingkat disonansi yang berbeda dengan mahasiswa yang tidak mengikuti UAS padahal hari tersebut adalah hari terakhir. Dan dosen mata kuliah tersebut terkenal killer atau tanpa ampun. Nah, bagaimana cara kita mengetahui tingkat disonansi tersebut? Kita bisa melihatnya dari 3 hal. Pertama, seberapa penting permasalahan tersebut? Masalah mahasiswa yang kehilangan sandal di kamar kos tentu tidak seberat ketika mahasiswa tidak lulus pada satu mata kuliah. Sama seperti dosen yang lupa jam perkuliahan, lalu dia terlambat, tidak seberat ketika mahasiswa yang lupa bahwa jam tersebut adalah jam perkuliahan. Kemudian yang kedua adalah rasio disonansi, yaitu tingkat keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang yang percaya bahwa keterbukaan adalah kunci segalanya, berbicara jujur pada seseorang adalah sesuatu yang baik, dan dia percaya bahwa berkata langsung kepada seseorang itu lebih baik, maka ia akan cenderung ekstrovert dan suka bicara secara langsung serta berterus terang. Tetapi ketika ia memiliki teman, namun temannya tidak suka bicara dan lebih banyak diam, maka terdapat disonansi yang besar pada diri orang tersebut. Karena kondisi konsonan dalam kepercayaannya lebih besar pada keterbukaan diri, sementara temannya lebih besar kepada menutup diri. Yang ketiga adalah rasionalitas. Manusia dibekali rasio untuk menjustifikasi segala sesuatu. Nah, dalam kondisi yang disonan, seseorang dengan rasionya dapat membuat justifikasi atau alasan-alasan sehingga disonansinya tidak terlalu besar. Misalnya mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas di minggu lalu, dia pasti gelisah. Dia akan mengalami disonansi kognitif. Namun dia merasionalisasi alasannya kenapa dia tidak mengerjakan tugas. Mungkin karena dia beralasan sakit, karena tidak tahu adanya tugas, atau karena ada keperluan keluarga. Maka disonansinya pasti akan berkurang. Hal ini berbeda bagi mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas dan dia tidak mampu menjelaskan perilakunya tersebut secara rasional. Nah, bagaimana jika kita mengalami disonansi? Ini adalah pembahasan terakhir dari teori ini, yaitu bagaimana cara kita mengatasi disonansi. Pertama, kita menggunakan terpaan selektif, yaitu kondisi ketika kita mencari informasi-informasi yang sesuai dengan keyakinan kita, atau informasi yang membenarkan perilaku kita. Misalnya pada kasus Dahlan Iskan yang dianggap korupsi lalu dipenjara. Maka orang yang senang dengan Dahlan Iskan akan hobi membaca Jawa Pos dibandingkan membaca Kompas atau Republika. Karena di Jawa Pos, fans dari Dahlan Iskan bisa melihat bahwa tokohnya ini sedang difitnah dan dia tidak bersalah. Yang kedua, orang yang memiliki disonansi akan perhatian selektif, yaitu secara konsisten dan terus-menerus membaca, mendengarkan, atau menonton informasi yang konsisten. Dia tidak mau lagi menonton kontradiksi di televisi karena sudah memiliki saluran yang sesuai dengan keyakinannya. Kemudian yang ketiga, disonansi dapat dikurangi dengan interpretasi selektif, yaitu seseorang yang menganggap informasi-informasi ambigu menjadi informasi yang sesuai dengan keyakinannya. Jika seseorang menyukai salah satu band Korea, dia akan menginterpretasikan bahwa semua orang di sekelilingnya tidak masalah dengan hal tersebut. Dan dia meyakinkan dirinya bahwa orang-orang juga menyukai apa yang ia sukai. Terakhir, disonansi akan berkurang dengan retensi selektif,
yaitu ketika kita lebih mudah mengingat informasi di masa lalu yang konsisten dengan keyakinan dan perilaku kita di masa ini. Saat mahasiswa bermasalah karena tidak mengerjakan tugas misalnya, maka ia akan berusaha mengingat kontrak kuliah yang dapat meringankan masalahnya. Misalnya dia mengingat bahwa dia rajin kok masuk kelas, sehingga tidak mengerjakan tugas sekali tidak menjadi masalah. Nah, demikian adalah penjelasan saya tentang teori disonansi kognitif. Penjelasan lain yang lebih lengkap dapat dilihat pada beberapa buku yang menjelaskan tentang teori komunikasi. Jadi, sampai jumpa pada teori-teori komunikasi pada pertemuan selanjutnya.